Saat ini kita akan bahas tentang text processing. Oke, apa itu text processing? Jadi, pengertian sederhananya ini, suatu tahapan untuk melakukan seleksi terhadap teks agar lebih terstruktur. Jadi, karena ini merupakan struktur data, jadi kali ini yang kita buat secara terstruktur ini dalam bentuk teks. Teks artinya ini teks yang lebih luas, bukan cuma sekedar string biasa, tapi sudah dalam bentuk teks terdiri dari beberapa kata, bahkan kalimat. Oke, ini garis besarnya penggunaan teks yaitu di text mining. Jadi memang teks ini digunakan di banyak bidang, terutama di komputer, ada database, data mining, ada di artificial intelligence, kemudian di linguistik juga, statistik juga ada. Oke, jadi secara garis besarnya ini ada 5. Penggunaan text processing ada untuk translation, ada di information retrieval, analysis, extraction, sama question answering. Oke, jadi semua bidang ini akan menggunakan teks. Nah, kita akan hanya mempelajari dasar dari text processing, karena bagian text processing ini sangat luas, kita hanya mempelajari basicnya saja. Nah, ini di Python ada library khusus untuk text processing. Namanya ini, Natural Language Toolkit NLTK. Jadi, ini sebuah tool. Nah, ini sangat mendukung bahasa natural, classification, token, stemming, tagging, ada banyak metode untuk text processing. Nah, yang kita bahas nanti ini hanya tentang token. Oke, jadi installnya, nah ini pertama ada buka CMD. Nah, di lokasi folder Python mungkin di komputer masing-masing bisa berbeda, tapi ini contohnya seperti ini. Jadi di copy nanti direktorinya disimpan di mana. Nah, kemudian diketik pip install nltk. Jadi pastikan di folder script ini ada file pip.exe, karena itu yang akan digunakan untuk menginstal library nltk ini. Nah, setelah install maka nanti ada suatu perintah bahwa itu sudah successful. Nah, step yang kedua ini masuk di Python shell, ketik ini import nltk, enter, kemudian ketik nltk download. Nah, akan muncul tampilan baru, ada banyak pilihan, kita akan pilih, nanti ada pilih all packages, kemudian yang kita gunakan ini tokenizer models. Nah, itu nanti di download. Oke, yang kita pelajari saat ini case folding, kemudian ada tokenize, pembagian string berdasarkan kata atau kalimat, kemudian jumlah kemunculan token, kemudian hapus tanda baca, hapus white space, sort word. Jadi kita akan sorting secara ascending. Nah, yang terakhir kita akan input file. Jadi file yang diinput ini dari notepad, ekstensinya txt. Sekarang kita akan coba menjalankan text processingnya di Python. Sebelumnya kita akan install nltk-nya dulu. Jadi kita akan ke folder di mana Python diinstal, kemudian kita akan pilih scripts. Oke, nah di sini kita akan menggunakan ini modul pip. Dia akan install menggunakan pip.exe. Jadi ini kita copy, kemudian kita buka command prompt, kita ketik
ketik cd. Nah, ini di paste saja. Kemudian setelah ini kita ketik pip install nltk. Nah, ini harus terkonek dengan internet karena akan di-download filenya. Jadi, library-nya akan di-download. Oke, dia akan running. Nah, di sini disebutkan successful. Jadi ini sudah sukses. Oke, setelah kita install NLTK-nya, kita buka modul Python shell-nya. Sini kita ketik import NLTK. Nah, kalau sudah muncul gini berarti sudah selesai di install yang tadi, yang ini. Kalau ini belum selesai diinstal, maka ini pasti error. Oke, setelah ini kita ketik nltk titik download. Nah, kalau sudah ini kita enter. Oke, akan muncul modul apa yang akan kita download. Jadi ini akan ada banyak sekali modul. Oke. Nah, karena saat ini kita hanya akan belajar tentang tokenizer, maka kita hanya akan download yang token. Karena ini banyak sekali. Jadi kita pilih ini. Tokenizer models. Oke, kalau sudah kita download. Oke. Nah, di sini tulis finish installing. Jadi kalau sudah finish, oke, ini kita close saja. Nah, selanjutnya jika ini muncul true, berarti sudah bisa digunakan. Nah, contoh text processing kita akan lihat. Oke, yang pertama ini case folding, huruf besar atau huruf kecil. Jadi ini contohnya. Jadi ini import NLTK yang tadi kita sudah download. Oke, ini huruf kecil. Teks ini kita dapat dari ini input text. Jadi teksnya adalah struktur data lanjutan. Strukturnya S huruf besar, data huruf besar semua, lanjutan gabungan huruf besar dan huruf kecil. Oke, print huruf kecil, ini yang kita sudah definisikan. Nah, di sini lower ini artinya huruf kecil. Oke, coba kita run. Nah, kita lihat di sini semuanya menjadi huruf kecil, struktur data lanjutan. Oke, bagaimana kalau huruf besar? Berarti ini lower ini kita ganti dengan upper. Jadi coba kita jalankan, maka semuanya akan menjadi huruf besar. Oke, ini contoh untuk case folding. Contoh yang kedua ini, tokenize. Jadi pembagian string berdasarkan kata atau kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tetap importnya NLTK. Nah, ini ada dua part. Satunya ini kita pakai tx1, isinya struktur data lanjutan. Yang part yang kedua kita pakai tx2,
ini terdiri dari 3 kalimat. Nah, ini sebenarnya bisa dalam satu baris, tapi karena terlalu panjang jadi kita buat dalam 3 baris, tapi ini dalam satu kalimat. Jadi di sini titik, kemudian spasi dilanjutkan dengan ini, kemudian. Nah, bedanya yang satu di atas menggunakan Word. Jadi Word ini adalah dia akan membagi ini string ini dalam bentuk kata per kata. Jadi nanti kita lihat di hasil di outputnya. Sedangkan yang ini send dan artinya ini sentence, artinya kalimat. Jadi dia akan membagi per kalimat. Satu kalimat itu didasarkan ketika ada tanda titik. Oke, kita run saja. Nah, kalau kita lihat di sini struktur di teks 1 struktur data lanjutan. Jadi ketika dibagi per kata maka struktur akan menjadi satu ini list sendiri, data juga lanjutan. Nah, di sini titik di sini juga masuk. Jadi dia masuk dalam pembagian kata karena ada karakter yang berbeda. Nah, sedangkan untuk sentence ini dibagi dalam 3 kalimat, jadi yang ini satu kalimat, ini juga satu kalimat, ini satu kalimat. Nah, ini bisa kemudian setelah pembagian seperti ini kita bisa panggil berdasarkan indeksnya. Jadi kalau kita lihat sini struktur ini menjadi sebuah list. Jadi contoh kita mau cari indeks kedua. Indeks kedua atau yang di teks 2 ini kita mau cari kita mau cari langsung di sini saja. Kita mau cari misalkan yang ini 2. Kita mau cari kalimat yang kedua. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini kata yang kedua ini adalah lanjutan, indeks kedua. Jadi ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, lanjutan. Nah, contoh text processing kita akan lihat. Oke, yang pertama ini, case folding, huruf besar atau huruf kecil. Jadi ini contohnya. Jadi ini import NLTK yang tadi kita sudah download. Oke, ini huruf kecil. Teks ini kita dapat dari ini input text. Jadi teksnya adalah struktur data lanjutan. Strukturnya S huruf besar, data huruf besar semua, lanjutan gabungan huruf besar dan huruf kecil. Oke, print huruf kecil, ini yang kita sudah definisikan. Nah, di sini lower ini artinya huruf kecil. Oke, coba kita run. Nah, kita lihat di sini semuanya menjadi huruf kecil, struktur data lanjutan. Oke, bagaimana kalau huruf besar? Berarti ini lower ini kita ganti dengan upper. Jadi coba kita jalankan, maka semuanya akan menjadi huruf besar. Oke, ini contoh untuk case folding.
Contoh yang kedua ini, tokenize. Jadi pembagian string berdasarkan kata atau kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tetap importnya NLTK. Nah, ini ada dua part. Satunya ini kita pakai tx1, isinya struktur data lanjutan. Yang part yang kedua kita pakai tx2. Ini terdiri dari 3 kalimat. Nah, ini sebenarnya bisa dalam satu baris, tapi karena terlalu panjang jadi kita buat dalam 3 baris, tapi ini dalam satu kalimat. Jadi di sini titik kemudian spasi dilanjutkan dengan ini, kemudian. Nah, bedanya yang satu di atas menggunakan Word. Jadi Word ini adalah dia akan membagi ini string ini dalam bentuk kata per kata. Jadi nanti kita lihat di hasil di outputnya. Sedangkan yang ini send dan artinya ini sentence, artinya kalimat. Jadi dia akan membagi per kalimat. Satu kalimat itu didasarkan ketika ada tanda titik. Oke, kita run saja. Nah, kalau kita lihat di sini struktur di teks 1 struktur data lanjutan. Jadi ketika dibagi per kata maka struktur akan menjadi satu ini list sendiri, data juga lanjutan. Nah, di sini titik di sini juga masuk. Jadi dia masuk dalam pembagian kata karena ada karakter yang berbeda. Nah, sedangkan untuk sentence ini dibagi dalam 3 kalimat. Jadi yang ini satu kalimat, ini juga satu kalimat, ini satu kalimat. Nah, ini bisa kemudian setelah pembagian seperti ini kita bisa panggil berdasarkan indeksnya. Jadi kalau kita lihat sini struktur ini menjadi sebuah list. Jadi contoh kita mau cari indeks kedua. Indeks kedua atau yang di teks 2 ini kita mau cari kita mau cari langsung di sini saja. Kita mau cari misalkan yang ini 2. Kita mau cari kalimat yang kedua. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini kata yang kedua ini adalah lanjutan, indeks kedua. Jadi ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, lanjutan. Nah, kenapa ini jadi T? Oke, jadi ini kita lihat indeks kedua dari teks 2. Jadi kita hitung dari 0, ini 0, ini 1, ini 2. Maka T yang di sini adalah huruf ketiga atau indeks kedua. Nah, untuk kalimatnya sendiri ini diletakkan di luar sini. Oke. Artinya ini kalimat kedua. Kalimat dalam indeks kedua. Jadi ini pembagiannya ini indeks 0, indeks dari kemudian sampai komputer ini indeks 1, dari serta sampai kasus indeks 2. Oke, ini untuk tokenizer.
Oke, yang ketiga, jumlah kemunculan token. Nah, yang ketiga ini jumlah kemunculan token artinya setiap kata itu dia muncul berapa kali. Jadi frekuensinya berapa. Jadi kita lihat sini ada teks. Hidup tanpa tujuan adalah hidup tanpa makna. Buatlah tujuan hidup Anda setiap hari. Jadi dia akan sorting dari yang paling banyak muncul. Oke, jadi kita run saja. Nah, oke, kalau kita lihat sini, ini ada print FD. FD ini adalah total semua kata dan muncul total semua yang muncul. Jadi ini ada 11, di sini ada 11 samples. Nah, 11 samples ini adalah 11 kata. Kalau kita lihat ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oh, yang outcomes. Outcomes ini yang total semua kata. Sedangkan 11 samples-nya adalah total kata, tapi kata yang sama dihitung satu. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nih titik dihitung jadi 11. Nah, jadi kita lihat sini kata tanpa ada 2, tujuan ada 2, hidup ada 2. Nah, jadi di sini katanya, nah kita lihat sini outputnya, huruf besar dan huruf kecil berbeda ya. Jadi ini hidup huruf kecil ada 2, nah hidup yang hanya huruf besar ada 1. Nah, itu makanya dalam text processing harus pakai metode yang pertama, yaitu semua teks itu harus di convert menjadi huruf kecil sehingga akan dihitung kata yang sama. Oke, yang keempat adalah hapus tanda baca. Ini kita gunakan sama-sama dengan yang 5. Jadi hapus tanda baca dan hapus white space, artinya space yang sudah lebih dari 1. Jadi contohnya ini. Jadi ada 2 fungsi, yang satu hapus tanda baca dan satu hapus white space. Jadi ini A1, ini A2. Oke, jadi ini di yang A1 tanda bacanya ada tanda seru, ada koma, ada titik, tanda tanya. Nah, di belakang sini ada tanda lebih dari, kurang dari. Sedangkan untuk yang white space-nya, nah kita lihat sini. Nah, ini ada space yang sudah terlalu banyak. Sini juga. Nah, ini nanti dengan fungsi white space, maka space ini akan dijadikan space yang normal. Ini cuma satu space. Oke, kita run saja. Oke. Nah, kita bisa lihat sini. Untuk yang tanda baca, nah ini tanda bacanya sudah hilang. Tidak ada lagi tanda baca. Sedangkan yang white space-nya, oke, white space-nya juga sudah hilang. Oke. Nah, yang ke-6 kita akan sorting. Jadi sorting ini kita pakai contoh yang ini, yang token tadi. Jadi kita akan sorting, caranya gampang, tinggal tambah fungsi sort, tinggal tambah fungsi sorted. Kemudian
Oke, yang bawah juga sama, sentence. Oke, run. Nah, jadi sorting itu dimulai dari titik dulu, dari tanda baca, kemudian di sini huruf besar. Ya, jadi contoh sini kita masukkan struktur data, misalkan sini angka 1, kemudian sini kita masukkan informatika. Nah, kita lihat ya hasilnya. Oke, jadi kalau kita lihat sini, jadi tanda baca dulu, setelah tanda baca angka, setelah angka, nah dia akan melihat huruf besar. Jadi huruf besar akan disorting setelah angka. Nah, kemudian baru huruf kecil. Jadi kalau ada huruf besar, angka dan tanda baca, maka yang akan disorting adalah susunannya sebagai berikut. Makanya hal yang perlu dilakukan yaitu akan hilangkan huruf besar, artinya semua jadi huruf kecil, dan tanda baca serta white space. Oke, ini untuk sorting. Nah, yang terakhir text processing dari file. Jadi text processing dari file, ini programnya. Jadi kita akan buka suatu file yang tersimpan di komputer. Jadi misalkan ini, jadi file ini harus satu folder dengan file Python kita. Jadi save di mana. Itu juga file yang ini juga, file txt ini juga harus disimpan bersama dengan direktorinya, harus sama dengan file Python kita. Jadi ini teksnya file.txt, ini filenya ini. Jadi ini filenya. Nah, sekarang kita mau pakai dua fungsi yang sudah kita buat. Itu kita akan bagi per word, per kata, dengan per kalimat. Oke, coba kita run. Oke, jadi nah ini yang di atas ini yang per kata. Jadi bukan cuma kata, setiap tanda baca juga pisahkan. Jadi seperti ini, tanda buka kurung, tanda dalam kurung, itu menjadi sendiri. Nah, yang di bawah per kalimat seperti yang tadi. Oke, penjelasan tentang text processing ada banyak sebenarnya, tapi ini 7 yang dasar dulu. Jika ada pertanyaan nanti silakan berikan komentar di bawah.